Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan bakat khusus dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Diriani dengan NPM 296. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Dwi Rahayu, NPM 269. Saya Alia Julpa Septina, NPM 294. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian bakat khusus. Menurut William, bahwa bakat adalah keahlian seseorang untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak membutuhkan latihan-latihan ulang untuk membiasakan tugas tertentu. Bakat dapat didefinisikan sebagai keadaan kompetensi peserta didik dalam menanggapi potensi dirinya untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Menurut Koni Semiawan dan Utami Munadar, bakat khusus atau talent adalah kemampuan bawaan berupa potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik, akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Pengertian motivasi. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi merupakan suatu kondisi yang dapat diinisiasi, pemandu, dan pengarah perilaku dalam suatu tindakan yang pada akhirnya terbentuk suatu kondisi yang lebih baik. Motivasi juga dapat diartikan sebagai sebuah pendorong yang mempengaruhi suatu keadaan yang dapat dijadikan sebagai suatu usaha untuk menjalankan tujuan dalam bentuk perilaku yang nantinya berpengaruh terhadap keadaan semula. Selanjutnya, jenis-jenis bakat khusus. Koni Semiawan dan Utami Munadar mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud, menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, bakat akademik khusus. Misalnya bakat untuk bekerja dalam angka-angka atau numerik, logika bahasa, dan sejenisnya. Yang kedua, bakat kreatif produktif. Artinya, bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, menghasilkan rancangan arsitektur terbaru, menghasilkan teknologi terbaru, dan sejenisnya. Yang ketiga, bakat seni. Misalnya, mampu menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan indah dalam waktu yang singkat, dan sejenisnya. Yang keempat, bakat kinestetik atau psikomotorik. Misalnya, sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. Yang kelima, bakat sosial. Misalnya, sangat mahir melakukan negosiasi, sangat mahir menawarkan suatu produk, mahir mencari koneksi, mahir berkomunikasi dalam organisasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah bentuk dorongan belajar yang datang dari dalam diri seseorang dan tidak perlu rangsangan dari luar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah dorongan belajar yang datangnya dari luar diri seseorang. Contohnya adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Sekian. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat khusus dan motivasi peserta didik. Yang pertama, faktor dari dalam diri siswa. Ada 1, interest atau minat, 2, motivasi, 3, value, 4, kepribadian, 5, konsep diri. Dari luar lingkungan, 1, dan prasarana, 2, lingkungan sosial, 3, lingkungan edukasi, 4, kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat, 5, besar atau banyak latihan, 6, hambatan-hambatan yang ada dalam lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik.
Satu, cita-cita atau aspirasi jiwa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak yang sejak kecil, seperti keinginan bermain. Dua, kemampuan peserta didik. Keinginan seorang anak perlu dibarengi kemampuan dan kecakapan mencapainya. Tiga, kondisi siswa, meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Empat, kondisi lingkungan peserta didik. Lingkungan peserta didik dapat berubah keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. 5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Peserta didik mempunyai perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. 6. Upaya guru dalam mengelola kelas. Dalam membelajarkan peserta didik terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Upaya pembelajaran meliputi hal-hal berikut. A. Menyelenggarakan tertib belajar di sekolah. B. Membina disiplin belajar dalam setiap kesempatan. C. Membina belajar tertib lingkungan sekolah. Usaha-usaha guru dalam mengembangkan bakat khusus dan motivasi peserta didik. Yang pertama, peran guru dalam mengembangkan bakat siswa. A. Perhatian. Tidak sedikit siswa yang merasa dirinya tidak diperhatikan gurunya sehingga berbuah prestasi yang menurun. Masalah-masalah yang dialami siswa tentu menjadi beban pikiran siswa, sehingga siswa merasa kurang adanya motivasi diri untuk mengembangkan bakatnya. B. Kerjasama. Kerjasama antara orang tua dan guru pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anaknya menjadi dewasa. C. Belajar atau latihan. Untuk mengangkat bakat yang terpendam dari seorang siswa, untuk muncul sampai berkembang memerlukan latihan-latihan yang rutin dan terus-menerus. Menjaga kestabilan motivasi. Keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi belajar yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung prestasinya pun akan tinggi pula. Memberikan penguatan. Dengan memberikan penguatan dalam bentuk perhatian dan sebagainya dapat membangkitkan semangat siswa dalam mengembangkan bakat yang ia miliki. F. Kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan diadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu mengembangkan pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 2. Upaya guru untuk membangkitkan motivasi peserta didik. Guru sebagai motivator sangat berperan dalam mendorong peserta didik agar giat belajar. Upaya tersebut dapat dilakukan guru agar dapat membangkitkan minat belajar peserta didik. Dalam upaya membangkitkan semangat serta minat belajar peserta didik, ada 6 hal yang dapat dilakukan guru, antara lain, yang pertama, membangkitkan dorongan kepada peserta didik agar belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret kepada peserta didik apa yang dapat dilakukan guru pada akhir pengajaran. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap prestasi yang dicapai peserta didik agar dapat merangsang untuk memperoleh prestasi di kemudian hari. Yang keempat, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima, membantu kesulitan belajar peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Yang keenam, menggunakan metode bervariasi atau berbeda-beda. 3. Strategi komunikasi guru memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Motivasi dalam proses belajar mengajar yaitu keadaan secara psikologis yang membuat individu agar melakukan sesuatu dalam aktivitas belajar. Motivasi bisa disebut sebagai kekuatan yang menggerakkan diri siswa secara keseluruhan yang dapat memberi efek yang positif serta terjaminnya kelangsungan serta arah dari aktivitas belajar, sehingga apa yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam menumbuhkan serta
meningkatkan motivasi siswanya dalam belajar antara lain sebagai berikut. A. Guru harus memperjelas tujuan yang ingin dicapai. B. Membangkitkan minat peserta didik. C. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. D. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. E. Memberi pujian yang wajar setiap keberhasilan kepada peserta didik. F. Memberikan penilaian. G. Memberi komentar terhadap hasil pekerjaan peserta didik. H. Menciptakan persaingan dan kerjasama. Peran bimbingan konseling sebagai motivasi pengembangan bakat siswa. Pendidik dan guru BK dalam memotivasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat siswa memerlukan cara dan teknik. Di antaranya dengan cara mengenali minat dan bakat siswa terlebih dahulu. Siswa akan mengikuti pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan. Setelah itu akan terlihat perubahan dari pengetahuan yang dimiliki siswa. Selanjutnya, guru akan membantu mengembangkan potensi siswa tersebut dari motivasi yang terlihat pada siswa dengan selalu mengarahkan siswa melalui pembelajaran yang terarah. Guru BK di sekolah akan berusaha untuk membantu siswa sebagai pemberi arahan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri yang ada sejak lahir berupa bakat. Kesimpulan, menurut Soekardi, bakat adalah suatu keadaan yang terdapat dalam diri individu yang dapat melakukan perubahan ke keadaan yang lebih maju. Sedangkan motivasi merupakan suatu kondisi yang dapat diinisiasi pemandu dan pengarah perilaku dalam suatu tindakan yang pada akhirnya terbentuk suatu kondisi yang lebih baik. Koni Semiawan dan Utami Munandar mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud menjadi 5 bidang, yaitu bakat akademik khusus, bakat kreatif produktif, bakat seni, bakat kinestetik, dan bakat sosial. Sri Hapsari membagi motivasi menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat khusus peserta didik dibagi menjadi faktor dari dalam siswa dan dari lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik yaitu cita-cita, kemampuan peserta didik, kondisi siswa, kondisi lingkungan peserta didik, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, serta upaya guru dalam mengelola kelas. Peran guru dalam mengembangkan bakat siswa adalah memberikan perhatian, bekerja sama dengan orang tua siswa, memberikan latihan-latihan pada siswa, menjaga kestabilan motivasi siswa, memberikan penguatan kepada siswa, dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam upaya membangkitkan semangat serta minat belajar peserta didik, ada 6 hal yang dapat dilakukan guru, antara lain membangkitkan dorongan kepada peserta didik agar belajar. 2. Menjelaskan secara konkret kepada peserta didik apa yang dapat dilakukan guru pada akhir pengajaran. 3. Memberikan penghargaan terhadap prestasi yang dicapai peserta didik agar dapat merangsang untuk memperoleh prestasi di kemudian hari. 5. Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 6. Membantu kesulitan belajar peserta didik secara individu maupun kelompok. 7. Menggunakan metode yang bervariasi atau berbeda-beda. Adapun strategi yang dilakukan oleh pendidik dalam menumbuhkan serta meningkatkan motivasi siswanya dalam belajar antara lain sebagai berikut. Guru harus memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 2. Membangkitkan minat peserta didik. 3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 4. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. 5. Berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan peserta didik. 6. Berikan penilaian. 7. Berikan komentar terhadap hasil pekerjaan peserta didik. 8. Ciptakan persaingan dalam kerjasama. Pendidik dan guru BK dalam memotivasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat siswa memerlukan cara dan teknik, di antaranya dengan cara mengenali minat dan bakat siswa terlebih dahulu. Siswa akan mengikuti pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan. Setelah
itu akan terlihat perubahan dari pengetahuan yang dimiliki siswa. Selanjutnya, guru akan membantu mengembangkan potensi siswa tersebut dari motivasi yang terlihat pada siswa dengan selalu mengarahkan siswa melalui pembelajaran yang terarah. Guru BK di sekolah akan berusaha untuk membantu siswa sebagai pemberi arahan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri yang ada sejak lahir berupa bakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.